Halo teman-teman, selamat datang di channel Scientia. Kali ini kita akan belajar materi matematika sampai kelas 7, yaitu bilangan bulat. Oke, topik yang akan kita bahas diantaranya ada jenis bilangan, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat, operasi hitung campur, serta SPP dan KPK. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah jenis bilangan. Teman-teman bisa lihat dari gambar ini adalah himpunan bilangan real. Bilangan real ini terdiri dari apa aja sih? Ayo kita bahas satu-satu. Pertama ada bilangan asli. Bilangan asli ini terdiri dari apa aja? Bilangan asli ini terdiri dari bilangan positif, yaitu misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai tak terhingga. Terus ada juga bilangan cacah. Bilangan cacah ini kita lihat dari gambar, berarti dalamnya ada apa? Ada bilangan asli, ditambahkan dengan bilangan apa? Yaitu bilangan 0. Jadi bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Terus kita lanjut lagi, ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini, nih lihat ya dari gambar ini terdiri dari bilangan cacah, terus ditambahkan dengan bilangan negatif. Jadi negatif tak terhingga, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus ada apa lagi nih? Selain itu ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini, lihat nih, di dalamnya berarti terdiri dari bilangan bulat, terus ada apa lagi? Bilangan lainnya, yaitu ada bilangan pecahan, desimal. Nah, desimal ini syaratnya harus bisa dijadikan pecahan. Terus ada juga akar. Akarnya ini juga ada syaratnya, yaitu harus bisa keluar dari akar. Contohnya apa sih untuk ketiga bilangan ini? Contohnya misalnya untuk pecahan, itu ada setengah. Terus misalnya untuk desimal, kita punya 0,25. Nah, 0,25 ini bisa diubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 1/4. Lalu yang ketiga tadi ada akar ya, harus bisa keluar dari akar. Contohnya adalah akar 4. Akar 4 ini, 4-nya bisa keluar dari akar, yaitu 2. Selain itu misalnya untuk akar kita bisa ada contohnya akar 25. Akar 25 itu berarti kalau keluar dari akar itu 5. Oke, selain itu lihat di gambar kiri. Gambar kiri ini adalah bilangan irasional. Bilangan irasional ini berkebalikan dari bilangan rasional. Jadi bilangan irasional terdiri dari apa aja sih? Bilangan irasional itu terdiri dari desimal tidak berujung, terus ada akar. Akarnya ini tidak bisa keluar dari akar. Jadi kalau yang tadi untuk bilangan rasional, desimalnya harus bisa dapat menjadi pecahan, akarnya bisa keluar dari akar, sedangkan untuk bilangan irasional, desimalnya itu tidak berujung dan akarnya itu tidak bisa keluar dari akar. Nah, contohnya apa untuk desimal tidak berujung? Untuk nilai desimal tidak berujung itu contohnya adalah nilai pi. Nilai pi itu bukan hanya 3,14, tapi yaitu 3,141596 dan seterusnya. Jadi nggak ada ujungnya. Selain itu, desimal tidak berujung, contoh lainnya adalah misalnya 0,252525 dan seterusnya. Jadi dia tidak ada ujungnya. Terus untuk yang akar tidak bisa keluar dari akar, contohnya misalnya adalah akar 2. 2 ini nggak bisa keluar dari akar. Terus contoh lainnya misalnya akar 3, akar 5, itu nggak bisa keluar dari akar. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang bilangan real. Nah, selain bilangan real ini, masih ada bilangan-bilangan lainnya. Itu diantaranya ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini adalah bilangan yang tidak terbayangkan, yaitu akar negatif. Akar negatif ini termasuk bilangan yang tidak terbayangkan. Kan kita taunya itu akar itu harus bernilai positif. Jadi kalau misalnya akar negatif, berarti termasuk bilangan imajiner. Terus ada juga bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini adalah bilangan imajiner yang digabung dengan bilangan real. Terus ada juga bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 1 tidak habis dibagi 2, 3 juga tidak habis dibagi 2, dan seterusnya. Lalu ada juga bilangan genap. Nah, bilangan genap ini adalah bilangan bulat yang habis dibagi dengan 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. 2 habis dibagi 2, 4 habis dibagi 2, dan seterusnya. Terus ada juga bilangan prima. Nah, bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 2 habis dibagi 1 dan habis dibagi 2. 3 habis dibagi 1 dan habis dibagi 3. 5 habis dibagi 1 dan habis dibagi 5. Dan seterusnya.
Terus ada juga bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini adalah bilangan asli lebih dari satu yang bukan merupakan bilangan prima. Jadi, kita mulai dari selain bilangan prima ini ya, selain bilangan prima ini kita mulai dari 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini merupakan materi SD. Misalnya kita mulai dari penjumlahan. Misalnya 5 ditambahkan dengan 3. Itu artinya positif 5 ditambah dengan positif 3. Kalau kita menggunakan garis bilangan, ini kan positif 5 ya, berarti kita mulai dari sini, ditambahkan dengan positif 3. Artinya dia bergerak ke kanan, karena dia positif nilai yang di sini. Berarti bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Jadi 5 ditambahkan 3 langkah ke kanan. Jadi itu 6, 7, 8. Jadi 5 ditambah 3 adalah 8. Terus untuk pengurangan, misalnya 5 dikurang 3. Artinya positif 5 ditambah negatif 3. Jadi kan tambah negatif ya. Artinya negatif di sini dia untuk 3 garis bilangan berarti bergerak ke kiri. Kita mulai sama dari positif 5, lalu dia akan bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Itu 2. Jadi 5 kurang 3 adalah 2. Oke, selanjutnya masih tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita akan bahas sifat komutatif dan sifat asosiatif pada penjumlahan. Apa sih sifat komutatif? Sifat komutatif itu berarti dapat ditukar. Itu A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Contohnya, 7 tambah 5 akan sama dengan 5 tambah 7. 7 tambah 5, 12. 5 tambah 7 juga 12. Jadi pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif. Terus yang kedua ada sifat asosiatif. Berarti dapat dikelompokkan. A tambah B kita kelompokkan, ditambah C akan sama dengan A tambah B tambah C yang kita kelompokkan. Contohnya, 7 tambah 5 yang kita kelompokkan, ditambah dengan 2 akan sama dengan 7 ditambah 5 tambah 2 yang kita kelompokkan. 7 tambah 5, 12. Ditambah 2 sama dengan 7. 5 tambah 2, 7. 12 tambah 2, 14. 7 tambah 7 juga 14. Jadi pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Nah, bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat? Nah, pada pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Ya, misalnya 7 dikurang 5 itu tidak akan sama dengan 5 kurang 7. 7 kurang 5 kan 2. 5 kurang 7 negatif 2. Nah, berarti pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Begitu juga sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini positif dikalikan positif, hasilnya positif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Contohnya, 7 dikali 5, itu kan positif dikali positif, hasilnya positif. 7 kali 5, 35. Jadi hasilnya positif 35. 7 dikali negatif 5, positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. 7 kali 5, 35. Jadi hasilnya negatif 35. Negatif 7 dikali 5, itu negatif. 7 kali 5, 35. Jadi hasilnya negatif 35. Negatif 7 dikali negatif 5, itu positif. 7 kali 5, 35. Jadi hasilnya positif 35. Nah, gimana untuk pembagian? Untuk pembagian juga akan sama dengan perkalian. Positif bagi positif, positif. Positif dibagi negatif, negatif. Negatif dibagi positif, negatif. Negatif dibagi negatif, positif. Contohnya, 12 dibagi 4, kan positif bagi positif, itu positif. 12 bagi 4, 3, jadi positif 3. Terus 12 dibagi negatif 4, positif dibagi negatif, negatif. 12 dibagi 4, 3, jadi negatif 3. Terus yang ini negatif 12 dibagi 4, berarti negatif 3. Terus negatif 12 dibagi negatif 4, berarti positif 3. Oke, masih tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita akan bahas tentang eksponennya. Kalau misalnya kita punya A pangkat N, itu akan sama dengan A kali A sebanyak N A-nya itu ya. Jadi kalau misalnya N-nya 3, berarti A-nya ada 3, N-nya 4, A-nya ada 4. Terus kalau untuk perpangkatan negatif, jadi misalnya negatif A di pangkat N, untuk N-nya ganjil berarti sama dengan negatif A pangkat N. Tapi beda lagi untuk genap. Kalau N-nya genap, berarti negatif A dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N. Biar lebih terbayang, kita masuk ke contoh. Contohnya misalnya 3 pangkat 3, berarti 3-nya ada 3 ya. 3 kali 3 kali 3, sama dengan 27.
Terus kalau misalnya negatifnya, berarti negatif 3 dipangkatkan 3. 3 di sini berarti kan ganjil ya. Tadi negatif A dipangkatkan N, untuk N yang ganjil itu negatif A pangkat N. Berarti negatif 3 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 3 pangkat 3. Sama dengan negatif 27. Kalau misalnya N-nya positif, misalnya negatif 3 dipangkatkan 4, hasilnya positif. Sama dengan 3 pangkat 4. Sama dengan 81. Oke, selanjutnya mengenai sifat komutatif dan sifat asosiatif pada perkalian. Sama halnya dengan penjumlahan, pada perkalian juga berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Sifat komutatif itu kan tadi dapat ditukar ya, berarti A kali B akan sama dengan B kali A. Contohnya, 7 kali 5 akan sama dengan 5 kali 7. 7 kali 5 itu 35. Akan sama dengan 5 kali 7 itu 35 juga. Terus, untuk sifat asosiatifnya juga berlaku nih pada perkalian. Itu dapat dikelompokkan. A kali B yang dikelompokkan dikalikan dengan C akan sama dengan A kali B kali C yang dikelompokkan. Contoh, 7 kali 5 yang kita kelompokkan dikalikan dengan 2 akan sama dengan 7 dikali 5 dikali 2 yang dikelompokkan. 7 kali 5, 35. Dikali 2 akan sama dengan 7. 5 kali 2, 10. 35 kali 2, 70. Akan sama dengan 7 kali 10, 70. Jadi berlaku juga sifat asosiatif ya pada perkalian. Nah, gimana nih untuk pembagian? Untuk pembagian sama halnya dengan pengurangan. Yaitu apa? Pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Oke, selanjutnya tentang operasi hitung campur. Itu caranya kita harus lakukan yang ada di dalam kurung. Terus kerjakan dengan urutan pangkat, perkalian pembagian, sama penjumlahan pengurangan. Jadi ini urutannya nggak boleh diubah ya. Nah, jadi contohnya 12 dikurang negatif 3 kuadrat dikali 13 dikurang 10. Ini ada dalam kurung, ini juga ada dalam kurung. Ditambah 24 kurang 18, ini dalam kurung, dipangkatkan 2 dibagi 9. Berarti tadi apa? Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Yang lainnya tetap. Berarti kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Tadi ini yang lainnya tetap, berarti tetap 12 dikurang. Ini nih, kerjain dulu. Nah, dalam kurung ini masih ada apa? Ada perpangkatan, perkalian, sama pengurangan. Dahulukan dulu pangkat. Berarti kita kerjakan dulu yang ini nih, pangkat nih. Negatif 3 kuadrat. Itu adalah negatif 9. Terus ini kan dalam kurung kan? Jadi harus dikerjakan dulu juga. Nih, 13 dikurang 10 itu 3. Ditambah, ini dalam kurung, 24 kurang 18 itu 6, dipangkatkan 2. Dibagi 9. Akan sama dengan 12 dikurang, ini masih ada dalam kurung, berarti selesaikan dulu. Negatif 9 kali 3 itu negatif 27. Terus ini ada pangkat, berarti selesaiin dulu. 6 kuadrat itu adalah 36 dibagi 9. Lihat nih, ini masih ada apa yang harus duluan di sini? Pembagian. Berarti yang lainnya tetap. Terus ini juga perhatikan, ini negatif dikalikan negatif. Jadi nanti berubah jadi positif ya. Berarti akan sama dengan 12 ditambah 27. Tadi kan ini udah dikerjain duluan. 36 bagi 9 adalah 4. Jadi 12 tambah 27 tambah 4. Sama dengan 43. Selanjutnya adalah FPB dan KPK. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita mencari kelipatan bilangan yang sama dan terkecil. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kita mencari faktor dari bilangan yang sama dan terbesar. Biar lebih kebayang, nanti kita akan bahas dari contoh FPB dan KPK. Oke, kita masuk ke contoh FPB dan KPK. Misalnya ada soal carilah FPB dan KPK dari 18 dan 20. Kita bisa pakai metode pohon faktor. Kita mulai dari 18, kita cari bilangan prima terkecil itu kan 2 ya. Berarti kita cek dulu nih, 18 bisa dibagi 2 atau enggak. Oh, ternyata bisa. Berarti 18 dibagi 2. Itu hasilnya 9. Nah, 9, kita coba dulu lagi nih. Dibagi 2 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Enggak bisa habis nih dibagi 2. Berarti kita lanjutin ke bilangan prima berikutnya. Berarti dibagi dengan 3. Habis atau tidak? Oh, ternyata 9 bisa habis nih dibagi dengan 3. Berarti kita tulis kayak gini kan. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Nah, 3 ini udah nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima lainnya yang lebih besar dari 3. Jadi udah selesai sampai sini. Jadi kita bisa tulis 18 dalam bentuk eksponennya itu menjadi 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini 3-nya ada 2 ya. Oke, kita lanjut ke yang 20. Gimana nih kalau 20? Sama caranya. Kita cek dulu dari bilangan prima terkecil. 2 ya. 20 habis dibagi 2 atau enggak? Oh, habis. Yaudah, tulis. 20 dibagi 2 itu berapa? 10.
Perlu cek lagi nih, habis dibagi 2 atau enggak? Oh, habis. Ya udah, berarti tulis lagi ya. 10 dibagi 2. Itu berapa? 5. Nah, 5 di sini udah mentok ya. Udah nggak bisa dibagi bilangan prima yang lebih besar lagi daripada 5. Jadi udah selesai nih. Jadi 20-nya bisa kita tulis dalam bentuk eksponen menjadi 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Karena 2-nya ada 2 ya di sini. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5. Terus kita cari KPK-nya. Nah, kalau KPK ini berarti kita cari atau kita ambil seluruh bilangan nih yang ada di sini. Tapi ambil pangkat yang terbesar untuk bilangan yang sama. Misalnya di sini ya, 18 kan sama-sama punya 2 ya. Kita ambil pangkat yang terbesarnya. Berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 2-nya. Masukin ke sini, 2 pangkat 2. Terus ada berapa lagi nih? 3. 3 pangkat 2. Di sini nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Berarti kita ambil yang 3 pangkat 2-nya ini. Dikali 3 pangkat 2. Terus yang terakhir 5. Jadi KPK-nya itu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Sama dengan 180. Terus untuk FPB-nya, berarti kita ambil bilangan yang sama dengan pangkat terkecil di antara 18 dan 20. Di sini kan sama-sama punya 2 ya. 3 di sini nggak ada pasangannya, 5 nggak ada pasangannya. Berarti nggak usah kita ambil, kita tinjau yang ini. Ambil pangkat terkecilnya, yaitu pangkat 1 ya, atau jadi 2 pangkat 1, yaitu 2. Jadi FPB-nya adalah 2. Oke, materi tentang bilangan bulat cukup sampai di sini ya. Untuk latihan soal akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar ya. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di Sayentia.